Jumpa lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program Belanja Masalah Bukan Cari Masalah. Tentunya untuk mencari solusi bagi masyarakat dengan isu-isu yang ada di Papua Barat Daya. Dan saat ini saya berada di atas Gunung Klademak, Sorpus, bersama dengan seorang narasumber anak muda, anak Papua yang luar biasa. Kita akan sama-sama dengan beliau untuk berbagi dalam program kita Belanja Masalah di saat ini. Dan tema kita adalah Caleg OAP Adu Gagasan. Dan saya langsung perkenalkan narasumber kita. Selamat siang Bung Luis. Selamat siang. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Sehat ya? Sehat ya. Wah, ini tas Persipura nih. Ya. Persipura selalu ya. Luar biasa. Ya. Bung Luis, mungkin bisa perkenalkan nama dan aktivitas kesehariannya, bisa berbagi kepada kita hari ini sebagai apa, di mana, dan di belakang yang lalu juga kalau ada bisa berbagi sehingga pemirsa bisa mendengarkan bersama. Silakan Bung. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Luis Wanggai. Dai ya? Ya, Dai. Oh ya, luar biasa. Biasa orang panggil Dai Luis. Dai. Saya seharian saya jabatan di Pelabuhan Rakyat sebagai sekretaris buruh. Wow. Dan juga kalau di kalangan gereja saya sebagai ketua pemuda. Oh, ketua PAM ya? Ya. Di jemaat mana? Di jemaat GPD Alfa Omega. Jemaatnya itu Di Klademak 1. Klademak 1 ya, oke. Silakan. Ya, untuk itu saya sebagai anak muda yang melihat di Papua Barat Daya, terlebih ke Kota Sorong, ya, melihat di mana politik ini kita harus anak muda bisa maju di depan, ya, dan berdiri bisa menyampaikan aspirasi kita anak-anak muda Papua. Oke, saya langsung panggil aja Dai ya. Siap. Biar lebih nyaman, lebih enak ya. Dai, kita akan lebih lanjut bahas terkait dengan tema kita Caleg OAP Adu Gagasan. Namun kita tahan sebentar setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah Bukan Cari Masalah. Tentunya untuk mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Dan bersama dengan narasumber kita, Dai Luis ya. Tadi luar biasa kita sudah dengar kesehariannya sebagai sekretaris ya. Iya. Dalam tenaga bongkar muat di Pelabuhan Rakyat Kota Sorong atau Pelabuhan Rakyat Papua Barat Daya ya. Juga sebagai ketua PAM. Luar biasa. Bung Luis, tema kita adalah Caleg OAP Adu Gagasan. Dan kemarin itu dari penyelenggara pemilu KPU sendiri sudah mengumumkan daftar calon tetap para calon anggota yang masuk menjadi kontestan dalam pemilihan legislatif di Indonesia secara umum dan Papua Barat Daya dan Kota Sorong secara khusus. Mungkin Dai bisa berbagi kadang kita semua pemirsa di rumah, apa yang menjadi dasar alasan sampai Dai juga mau bergabung dalam pesta demokrasi pada Februari nanti. Kita bisa dengar sama-sama, Dai. Ya, baik. Untuk itu saya juga mau bergabung di partai politik. Ya. Saya melihat bahwa khususnya kita OAP ya. Ya. Kita OAP sekarang ini kita punya suara paling sedikit di DPR. Karena kita di Kota Sorong tuh 30 kursi cuma 6 orang. Wow, luar biasa. Terus lanjut. Wah, itu saya tertantang. Iya ya. Saya bilang, wah ini kita punya tempat. Negeri ini baru kenapa kita cuma 6 orang bisa. Justru terbalik, kita yang minoritas ya, di tempat, negeri, tempat tanah. Sedangkan saudara-saudara kita dari seberang sana yang lebih banyak.
Dan ini jadi masalah ya? Ini jadi masalah sekali. Oke, solusinya silakan berbagi sehingga kita dapat mendengarkan Justru bersama. itu saya melihat bahwa kita anak-anak muda Papua kita harus melihat ini baik. Karena cuma kalau 6 orang saja di DPR, Ya. kita punya aspirasi yang kita bicara sampai di bawah tanah, kita bicara sampai mau sampai ke atas tidak akan Dai, dong bilang kau mau ribut sampai segala macam, sampai kau mau berteriak, mau demo juga, tapi kalau tidak duduk di dalam, apalagi cuma 6 orang, tidak mungkin memperhatikan hak-hak dasar orang Papua ya? Tidak mungkin. Luar biasa. Dan itu kenyataan yang ada di kota sekarang ini. Itu ya, itukah yang menjadi tantangan dasar sampai Dai mas? Ya, Selain itu jadi tantangan dasar utama sekali untuk kita, untuk saya sendiri, saya melihat bahwa wah ini kita punya orang Papua banyak yang pilih caleg orang lain, tapi mereka tidak balik lihat kita punya orang sesama Papua. orang asli Papua. Orang asli Papua. Betul. Untuk itu saya bilang, saya mencoba untuk saya beranikan diri untuk maju di Amin. partai politik supaya ya kalau puji Tuhan saya ke depan Diizinkan Tuhan. diizinkan Tuhan untuk duduk di kursi panas itu ya. Kenapa saya akan bicara kencang untuk kita punya Hak-hak. anak-anak asli Papua. Ya, baik. Papa, mama, dorang, saudara dong semua yang ada di Papua Barat Daya, secara umum dan khusus buat warga Kota Sorong. Apa yang disampaikan Dai ini bikin saya juga merinding. Betul ini Tompu Negeri, baru tong bisa minoritas di atas Tompu Negeri dengan 30 kursi yang ada. Bung Lois, kita tadi sudah dengar itu jadi dasar ya, karena kecintaan rasa kepada negeri ini dengan angka kita minim dari 30 cuma 6 itu yang membuat Bung Lois tergerak. Mungkin isu apa selain melihat kekurangan orang asli Papua di dalam, tapi juga ada hal apa yang membuat selain itu menjadi dasar, tapi mungkin isu-isu kemasyarakatan apa yang juga mungkin Dai lihat penting juga sampai bisa menggerakkan hati untuk maju sebagai calon. Baik. Ada satu juga yang dia menjadi daya dorong untuk saya. Ya. Dalam arti kita punya generasi Papua yang sekarang ini, Ya. kita anak Papua sementara ini yang ada di kota Sorong yang saya melihat bahwa hampir semua kita pengangguran, anak-anak muda. Ya, ya. Itu pengangguran. Sedangkan orang lain yang datang dari luar bisa Punya masuk pekerjaan. Bekerja. Salah satunya kan Bung kan sekretaris TKBM Ya, toh. siap. Banyak juga ya di TKBM nih rata-rata. Hampir rata-rata kita di TKBM tuh orang Papua semua. Saya. Dan itu ada yang sarjana, ada yang SMA. Ini yang TKBM ini apa nih? Dia punya latar belakang pendidikan terakhirnya apa? Latar belakang pendidikan terakhir ada S1, S1, SMA, SMA. sama SMP. Wah ini TKBM sampai sudah SMP nih, waduh, memang luar biasa. Ini Tompu Negeri bang. Kita punya negeri itu yang menjadi apa ya, bahan pikiran untuk saya. Wah, kenapa kita punya orang Papua yang ada di dalam situ Tidak tidak perhatikan. perhatikan ini? Betul. Baik. Jawabannya ini semakin menarik ya. Tahan sebentar, kita akan lanjut bahas, gali lebih tajam, lebih dalam lagi. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program Belanja Masalah, bukan cari masalah. Tentunya kami ingin mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Dan masih dengan narasumber kita, Dai Luis. Tadi sudah mulai menarik ya diskusi kita. Saya sudah mulai merinding-merinding nih, karena kalau bicara identitas ini, saya ini juga sangat tergerak hati sekali untuk memperhatikan. Namun saya yang cuma menjadi host saja di Belanja Masalah, dan kamu tidak cari masalah, kamu cari solusi. Dan Dai Luis, kita berbagi lagi. Ada saudara-saudara kita yang sarjana Siap. SMA, basic pendidikan yang seharusnya
kalau kita melihat hari ini Papua Barat Daya ini baru, itu kan harusnya dorang ada di kantor sana, ataukah perusahaan-perusahaan, ataukah toko-toko yang lebih layak lah. Lebih memanusiakan orang asli Papua yang ada di Papua Barat Daya, karena provinsi ini katanya jadi untuk kita orang anak Papua. Ini terbalik, orang sarjana masih pikul-pikul barang di kapal Mungkin Dai bisa berbagi dengan kita. Selain apa yang tadi telah sampaikan, mungkin tadi saya ada sempat potong, itu yang ingin Dai sampaikan, silakan. Mungkin terkait dengan isu-isu tadi yang membuat dasar gerakan hati Dai maju mencalonkan diri dalam pesta demokrasi ini. Ya baik. Itu yang saya lihat di keadaan, misal saya bicara saya punya dapil. Siap. Ya. Saya bicara saya Dapil berapa sekaligus biar yang nonton juga tahu. ya, saya posisi sekarang di dapil 4 Ya. Sorong Manoi. Dia lari dari Dai, langsung kasih tunjuk. Dapil 4 ada ya, kan? Mulai dari mana? Ya, itu benar. Iya. Dia lari dari belakang kantor pos sampai di Kelas Abi. Dari Klaligi sini ya, Ya, dari belakang Klaligi, kantor pos belakang yang kantor pos. dia bilang Pantai Seram Ya, kan? Pantai Seram. Pantai Gading tuh family Ya, pesamping. itu Ya, gitu ya. Baku-baku family kayak. Ya, dari situ Dari itu dia lari sampai di Kelas Abi. Kelas Sabin ini di Kelas mana? Abi pasti BTN di situ. BTN. Betul, berarti lewat bandara sana ya. Bandara ke sana. Jadi pemirsa dong bisa lihat langsung tahu. Ini wilayah pemilihan dapil 4 untuk Dai Luis maju ini mulai dari ujung kantor pos ini bahu sebelah kanan jalan ya kalau ini Iya. sampai di BTN sana. Oke. Jadi langsung tuh kasih tempat Iya, ya. kasih tunjuk tempat supaya Ya, Ren, masyarakat nonton tahu. Pak, jangan salah ke darat sini. Darat sini dapil apa? Dapil Dapil 3. 3 ya? 2 kah? 3? Dapil 2. 2 ya. Oke. Lanjut, Dai. Jadi itu yang kita di TKBM itu ada yang posisikan sarjana SMA. Saya melihat di situ bahwa kita punya maksudnya ini kenapa kita Sumber nggak daya. ada nih? Sumber daya manusia anak Papua nih ada. nih. Papua ini ada nih. Iya. Kenapa kalian tidak gunakan kita Iya. punya SDM ini SDM untuk bekerja di kantor atau lain sebagainya? ya. Itu yang saya sayang sekali di situ, dan posisi dalam kita pun lokasi kompleks itu pun juga ada kita punya kakak orang yang sudah duluan jadi DPR, tapi ya Sabar, Dai, saya tanya. Yang si DPR itu berapa orang? Dan seberapa orang kasih tahu, karena masa kan masih aktif baru ada sarjana orang asli Papua yang pikul barang di tengah-tengah hari ini kamu aktif nih. itu yang saya sayang di situ. Ya. Ini masalah ini. Wah, ini masalah. Masalah berat. Masalah berat. Masalah berat. Masalah berat. Tapi kan cari masalah, kamu cari solusi. Dai, lanjut. Untuk itu saya melihat di situ bahwa kamu punya keluarga orang yang ada di situ, sudahlah. Ya. Kalian lihat ini sebagai contoh bahwa orang yang tom pilih nih, Jangan salah lagi, nanti sama saja ya itu dia. masalah. Tapi cari solusi itu orang yang bisa perhatikan kita, jadi terus perhatikan kita kembali. Ya, Tapi kalau saya mau pertajam tuh karena tema kita nih caleg OAP adu gagasan, saya juga tantang mengusut. Jadi itu perhatikan terutama tuh ini Tom negeri, perhatikan anak-anak Papua ya. dan saya setuju itu. Saya maju untuk perhatikan kita punya generasi Papua. Dan saya berjuang sampai puji Tuhan saya duduk anak-anak Papua, saya harus berjuang sampai mereka tuh semua sarjana Amin ya. Pendidikan ya. pendidikan. Wah, luar biasa. Apalagi kalau tom bicara dapil 4 Sorong Manoi, Ya. hampir semua tuh masyarakat pinggiran pantai. Itu berarti rata-rata mata pencaharian itu nelayan. Nelayan. Ya. Dan saya melihat dari semua kompleks yang ini bahwa yang orang butuhkan tuh air bersih. Air bersih. Betul ya. Untuk itu saya bilang bahwa Yang sekarang sudah ada air bersih? Ada tidak? Mungkin tidak ada sama sekali. boleh tahu berapa orang yang sekarang aktif Apalagi dari wilayah dapil 4 ataukah di Daipu kompleks itu ada berapa iya, orang? kita bicara di Kita kompleks tidak aja. tanya nama ya, Iya. tapi berapa orang? Di kita kompleks itu ada 2 orang. Anak Papua? Bukan. Nah, itu masalah lagi. Itu yang Itu masalah. sudah, karena bukan orang Papua. Iya, Jadi, karena bukan orang Papua jadi artinya kita- ini Tom bicara di Tom negeri, Tom tanah. Tom berharap ini jangan sampai ke depannya kalau Tom tidak bicara sekarang, dia jadi masalah dan provinsi ini baru ini bisa jadi. Jangan sampai Tom tergeser lagi. setuju Eh? itu.
Dai, jadi 2 orang nih. 2 orang. Air bersih terada. Air bersih terada. Kalau setelah baru kamu masih mau lagi kah? Masalah berat. Jadi ya, ada tuh anak yang maju anak Papua, sarjana, pintar juga. Pilih orang. Dai, lanjut. Saya setuju itu. Dan maksud saya tuh ini sudah 2 orang nih. 2. 2 orang. Kalau bisa ya setidaknya kan bangun kita orang Ya. Papua. Karena begini, kalian datang di kita punya tanah ini, Ya. kita sudah kasih yang kalian menikmati. Itu aku pernah alergi dengan kamu. Ya, Tong tidak tolak kamu, tapi hari ini setidaknya kalau kamu tidak perhatikan kita juga, Bang, masalah berat. itu masalah berat. Iya. Itu yang kan saya bilang bahwa sudah, tong keluarga kamu stop sudah. Stop oleh orang lain. Karena orang lain itu kan tidak mungkin sampaikan kita aspirasi anak Papua. Dan tidak mungkin rasa seperti yang Tong punya rasa karena Tong anggap bahwa ini datang cari makan saja mu. Tong perhatikan Tong keluarga yang sama seperti hari Tong juga perhatikan Tong kerja kan pas perhatikan Tong keluarga. Keluarga. Air bersih terada sih, air bersih saja kan terada yang lain. Air bersih itu hampir semua di dorang yang di pinggir pantai itu keluarga dorang semua tuh anak-anak ada yang putus sekolah, Sayang. ada yang orang tua tidak mampu sampai menyolokkan kasih sekolah anak di SMP, terpaksa dong putus sekolah di situ, dong pergi ambil ikan di Jembatan Puri, dong jual, dong cari hidup bantu dong pokoknya. Dai, hari ini Tong lihat provinsi ini baru sedikit lagi dong 1 tahun nih Desember nanti. Baru masih kah tidak ada air? Bolehkah ada yang putus sekolah? Betulkah dorang harus ikut orang tua pergi jualan di hari ini anak-anak harus sekolah? Itu tidak boleh. Setelah boleh. Oke, Dai. Ini saya mau goyang kepala juga tapi tahan. Siap. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Pemirsa sama-sama ini keseruan sekali kalau kita harus bicara begini nih. Saya yakin bapak, mama, keluarga dorang juga punya rasa yang sama. Untuk itu Tong berharap persoalan ini bisa ada solusi supaya Tong tidak lagi seperti yang Dai bilang, air bersih, anak putus sekolah, angka kemiskinan tinggi, ada sarjana yang pikul barang di kapal. Kita akan lanjut tapi kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi masih bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita belanja masalah. Tong cari masalah dengan siapapun, orang mau cari solusi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya dengan isu-isu yang selama ini ada tapi belum diselesaikan. Dan tema kita adalah caleg OAP adu gagasan, dan sama-sama dengan orang punya narasumber Dai Luis. Banyak tadi Tong sudah dapat informasi dari Dai, terima kasih. Tong berharap ini menjadi catatan untuk bapak, mama, kakak, dong semua yang ada di Kota Sorong, khususnya di Dapil 4 karena ada anggota DPR yang aktif, tapi ada air bersih yang belum diperhatikan baik sehingga masyarakat susah untuk mendapat air bersih. Ada anak-anak juga yang mau sekolah sulit karena biaya pendidikan mahal, sampai akhirnya ada yang putus sekolah. Dan ternyata ada sarjana yang sudah selesai tapi pikul barang di kapal. Sebenarnya kita tidak malu, itu halal. Tapi provinsi ini baru, kota ini, negeri ini Tong punya. Tapi kan tidak elok ya, tidak elok. Tong tidak alergi dengan saudara-saudara kita yang datang hidup sama-sama dengan kita di tanah Papua. Tapi seharusnya ya Tong juga sadar lah, kamu kasih juga kesempatan, jangan terlalu berlebihan juga. Untuk itu caranya tidak ada lain selain masuk duduk di dalam, pegang kebijakan, baru lihat yang tadi. Dai, mungkin ada hal lain yang mungkin belum sempat disampaikan karena kita telah sampai pada closing statement, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Juga Tong bisa tahu Dai maju dari partai apa, dapil mana. Tadi Tong sudah dengar dapil 4, tapi mungkin nomor urut bisa kita dengar sama-sama. Toh Dai, silakan. Baik. Satu yang tadi saya lupa untuk menyampaikan juga. Ya. Ini yang sekarang masalah dunia ini tentang sampah. Wih, berarti ini sudah bantu Bapak Wali Kota Wali nih, Kota punya program ini ya. Karena saya tinggal di pinggiran laut
Dan saya tuh lihat bahwa tiap air pasang itu dia ambil sampah dari pasar dari Muara. Muara itu dia Pasar taruh Remuni ya? di pinggiran pantai. Bibir pantai yang ada di keluarga dong, di rumah-rumah di Rumah-rumah berlabuh di jalan feri. jalan feri. Sepanjang itu Panjang itu. Oh, sayang sekali. Untuk itu ya saya melihat itu jadi masalah Masalah. sangat jadi Karena masalah. pasti bau kalau non organik toh. Ya. Dia kalau hancur terus jadi masalah, bisa jadi polusi karena ikan makan plastik, Plastik kita makan ikan. ikan. Waduh, kita makan sampah. Wah, itu Masalah betul, Dai. Untuk itu ya saya ke depan bila mana puji Tuhan Amin ya. duduk di Amin. parlemen bahwa ajar masyarakat untuk cara mengelola sampah yang baik itu seperti apa. Luar biasa, Dai. Terbaik. Supaya Kendala. kita punya lingkungan alam di laut ini tuh jaga dia supaya dia jaga toran juga. Betul, sebagian apa nih banjir kan? Aduh, Masalah berat. Masalah berat. Apalagi kalau tuh ditumpu jalan feri ini, Ya, hujan sedikit aja tuh sudah banjir. panas debu. Wah, Masalah berat. masalah berat. Siu pas Jadi emang ini harus ada solusi. Ya itu dia. Kan juga bantu Bapak Wali Kota atau Wali Kota. kakak Loba teh. Ya, Luar biasa. untuk jaga Bapak dia punya visi misi untuk wujudkan kota Sorong yang bersih. Ya. Untuk itu kita harus anak muda Papua juga berdiri duduk di dalam supaya menyampaikan aspirasi ini. Bermitra dengan Mitra dengan pemerintah lewat DPR setuju. sebagai fungsi kontrol pemerintah. Dai, luar biasa, terbaik. Pokoknya masalah berat ini jangan jadi masalah lagi, tong harus ada solusi. Ya. Dai, bisakah tong tahu tadi sana ini dapil 4 toh, Ya. tapi nomor urut berapa, partai mana? Silakan Bapak Mama dong bisa dengar, Dai bisa sampai. Baik. Bapak dorang, Mama dorang, sapu adik-adik, sapu kakak dorang. Ya, Saya Wiswanggai dari Dapil 4, Partai PKN nomor urut 6. luar biasa. Saya ada punya, saya termotivasi dengan pendeta Ishak Samuel Kenye. Ya, Dia mengatakan bahwa siapa yang bekerja jujur di tanah ini maka dia akan melihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. haleluya, amin Untuk itu ya saya yakin bahwa mari itu orang Papua bekerja jujur di tanah ini supaya kita bisa melihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Juga untuk saudara-saudara kita Nusantara itu ilham Ya, yang disampaikan di Batu Peradaban di Wasior oleh hamba Tuhan yang menginjakan kaki di atas tanah ini. Untuk itu saudara-saudara dong juga mari kita mengajak Bapak, Mama, saudara-saudara kita untuk juga lihat supaya ya sekaligus kita dibilang apa di mana apa bumi kah, langit kah, apa segala macam injakakan kah di situ langit di junjung kah, pokoknya dia begitu-begitu. Jadi maksudnya kalau kamu datang di orang tempat tuh kamu support dorang, dukung dorang supaya dong jadi tuan di negerinya sendiri untuk bangun. Di situ saya kira mungkin tidak ada persoalan-persoalan toh, Dai ya. ya setuju itu. Ya. Dai. Dapil 4 nih, Ya, keren ya. Dapil 4 itu. Ini tuh langsung peta nih. Ini dari sana sampai sini Dai Luis punya. Siap. Haleluya. Pokoknya Bapak Mama, kakak dong semua jangan lupa Dai Luis ini maju di Partai PKN nomor urut 6 Ya. Dapil 4. Ajak kasih tahu bagi video ini untuk kakak, mama, adik, dorang yang belum lihat, belum nonton, supaya tahu Dai ini dia ada maju. Kamu panak dia ada maju. Kamu dukung dia. Supaya semua program yang sudah ada tapi belum sampai bisa tersalur. Dan buat kita semua saya ajak kita untuk ini tong pu negeri Papua nih Dai Setuju. tong pu negeri ini Papua baru kenapa tong pilih orang lain toh Ya. hanya anak Papua yang bisa bangun Papua, orang lain belum tentu sepenuh hati. Dong bisa bangun tapi setengah-setengah, bisa jadi dong makan di sini baru dong bilang muntah di sana. Tapi kita semua berharap Dai Luis Tuhan berkati, Siap. Tuhan izinkan duduk dalam persoalan-persoalan semua bisa selesai ya. Terima kasih Dai sudah bergabung dengan kita di program Belanja Masalah. Tuhan cari masalah. Siap. Kita berharap masalah beratnya ada solusi. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kita. Tuhan berkati Dai dalam pelayanan di gereja sebagai ketua PAM, sekretaris TKBM. Kamu juga non TKBM, kamu sekretaris maju, pilih dia. Tenaga dalam, pokoknya terbaik ya. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua.
Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi pada episode berikut. Selamat beraktivitas. Persipura naik ini.